Makan dulu, Pak. Nanti aja aku makan, Bu. Perutku belum lapar. Kamu habis dari panti lagi ya? Iya, kayak biasa. Aku cuma memastikan bantuan orang-orang sampai ke anak-anak beneran. Tiap hari aja gitu. Gak pernah capek apa? Dapat duit gede juga enggak. Yang ada ntar sakit-sakitan. Lagi pula kamu udah tua. Biarin yang muda aja lah gantiin kamu. Ah, zaman sekarang susah percaya sama orang. Aku nggak mau asal nyerah gitu aja. Enak kalau semuanya benar-benar disalurkan. Tapi kalau ditilep gimana coba? Mau sampai kapan? Kamu ngeyelan banget loh. Aku capek ngeliatmu juga. Sama aja tiap hari. Ke rumah, ke panti. Pulang capek. Oh, nanti balasannya kan pahala, Bu. Selagi itu nggak ngeberatin kita, kenapa nggak dicoba? Aku cuma pengen anak-anak itu ngerasain seneng aja. Ya menurut aku itu berat. Haha, itu karena kamu nggak pernah terjun langsung. Coba kalau kamu sekali ikut aku, Bu, kamu pasti lihat sendiri gimana anak-anak itu senangnya lihat bantuan datang. Aku jamin hati kamu bakal ikut seneng pasti. Kamu bilang gini, nanti taruh penyanakan sampai sekarang. Aku udah terima itu bertahun-tahun lalu, Bu. Kenapa masih dipermasalahin sih? Aku cuma pengen kita berbagi kebahagiaan, itu juga bukan maksud lain kok. Ya kamu jadi jarang di rumah. Lebih sering keluar entah kemana. Apalagi sering ke panti. Atau jangan-jangan ada lagi kamu lihat di panti. Aduh, malah kemana-mana ini. Udah yuk, sekarang mending kamu makan dulu. Habis itu istirahat ya, biar pusingnya hilang. Hati kamu kan tenang lagi nanti. Gak mau aku mau keluar aja. Biar kepala aku gak pusing mikirin ini. Beberapa hari berlalu, Pak Arya bersiap-siap seperti biasa. Ia mengambil tas kecil yang selalu ia bawa ke panti. Namun, Bu Nani sedang memperhatikannya dan menghentikan langkah suaminya. Pak, bentar deh, jangan pergi dulu. Gimana? Kita jalan-jalan aja hari ini. Lama banget kan kita gak keluar bareng. Harusnya rumah ini makan aneh aja loh. Kita masing-masing sibuk terus. Kapan-kapan aja ya, Bu. Ini aku lagi mau ke panti. Banyak yang harus aku beresin hari ini. Kalau nggak kesana sekarang, nanti malah numpuk kerjaannya. Sehari ini aja sih Pak, cuma hari ini. Aku bukan minta tiap hari. Kamu kan dari dulu bilang menyempetin waktu buat aku, tapi gak pernah jadi. Sekali ini aja. Aku coba pengen ngerasain kita keluar kayak zaman dulu lagi. Maaf ya, Bu. Hari ini aku bener-bener nggak bisa. Ada jadwal yang nggak bisa ditunda. Nanti aja ya. Aku janji kita bisa jalan bareng, tapi bukan sekarang ya. Ini Bu Nani langsung pudar. Tak lama kemudian, Bu Nani pun memutuskan untuk keluar rumah untuk bisa menenangkan diri. Ia pun melihat tetangganya, Bu Jamila yang sedang menyulam. Nani, mampir sini. Bu Nani pun mampir. Kenapa kamu habis ribut? Capek Bu aku. Aku tadi minta jalan-jalan sama Arya, cuma sehari ini doang. Tapi tetap aja pergi ke panti. Rasanya kayak aku ini gak dianggap loh. Dari dulu nunggu udah nyempetin waktu, tapi gak pernah jadi. Ya Allah, kok gitu ya? Suamiku aja kalau aku bilang mau keluar, dia langsung siapin baju loh. Harusnya laki-laki gitu, bikin istri yang sedih. Makanya itu Bu, aku ini dengar ceritamu. Aku juga pengen gitu, cuma ditemani sesekali. Tapi Arya tuh keras kepala. Panti terus. Sampai aku bingung, apa yang lebih penting buat dia? Aku atau itu? Kalau kamu diperhatiin kamu terus, mungkin kamu harus berubah juga. Coba deh dandan dikit, wangi-wangian, manis dikit lah. Terus jangan ngomong baik-baik. Laki-laki kadang butuh diingetin secara halus. Gitu deh, nanti aku coba. Makasih ya Bu Jamila, aku lega nih bisa cerita. Tenang aja nih, namanya rumah tangga pasti ada naik turunnya. Yang penting kalian masih ngomong. Kalau udah diem-dieman, baru itu bahaya. Ya, makasih banget ya. Nanti aku coba lakuin saran kamu, semoga berhasil. Lusa pun tiba. Sejak pagi, Bu Nani sudah sibuk berdandan, memakai wewangian dan menata rambut, serta mengenakan baju yang beranak terlihat. Di dapur, ia masak makanan kesukaan Pak Arya. Pak Arya keluar dari kamar, Bu Nani segera menghampirinya. Pak, hari ini kita jalannya. Aku udah masak makanan kesukaan kamu loh. Aha, iya, ya udah deh. Hari ini kita jalan. Asik, kita lala piknik gitu ya Pak. Duduk sambil makan, terus ngobrol-ngobrol santai. Udah kangen nih. Ya terserah kamu mau kemana. Kamu yang atur aja tempatnya. Aku ngikut. Hari ini aku bebas kok, jadi santai aja. Pak Arya hanya mengangguk sambil mengambil kunci motor. Dan hati berbunga-bunga, Bu Nani masuk ke dapur lagi, mewadahi makanan ke dalam rantang dan menata semuanya. Setelah selesai, ia keluar membawa tas besar berisi perlengkapan. Pak, udah siap semua nih? Kamu udah siap juga? Berangkat. Ayo naik, semoga makanannya nggak tumpah ya, soalnya jalannya agak jelek nanti.
Mereka pun sampai di lokasi yang Bu Nani pilih. Pani cukup tenang dengan pohon besar dan angin sejuk. Nani segera menggelar alas piknik dengan penuh semangat dan atas semuanya. Belum buka makanan, ia tiba-tiba berdiri dan mendekati Pak Arya. Pak, selfie dulu dong, mumpung lagi rapi berdua. Kapan lagi coba? Masa udah jauh piknik, tapi nggak ada fotonya? Ya udah, sini cepet. Aku kepikiran, gimana kalau kita renov bagian depan rumah? Setelah udah mulai rapuh tuh kayunya. Lagian, biar kelihatan rapi juga. Setuju nggak? Ya juga sih, aku juga udah lama mikirin itu. Nanti kita hitung dulu deh. Ini dari panti, Bu, kayaknya penting banget. Halo, iya. Oh, sekarang. Ya udah, saya OTW ya. Bu, yuk pulang sekarang. Mereka butuh aku sekarang juga. Gak bisa ditunda. Maaf ya, tapi ini bener-bener penting, Bu. Aku mau pulang sekarang, kamu aja yang pergi duluan. Aku mau disini bentar. Nanti bisa pulang sendiri, pesan ojek online, kan gampang. Loh, kok gitu? Kita kan datang bareng, ya pulang harus bareng dong. Nanti kalau urusan selesai, kita bisa keluar lagi, Bu. Gak Pak, pergi duluan aja kamu. Kalau urusannya penting, pergi aja sana. Gak mau ngerepotin, biar aku pulang sendiri. Ya udah, tapi hati-hati ya, jangan lama-lama di sini. Maria pun pergi meninggalkan Bu Nani. Bu Nani pun membereskan semua perlengkapan, lalu memesan ojek online. Ia sampai di rumah dengan hati kesal, lalu menyalakan TV dengan volume cukup keras. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang keras. Ya apa sih? Saya Bu Nani membuka, ada Bu Jamila yang sudah memesan. Ini kabar yang gak mudah aku sampein. Sampein aku tambah panik, Bu. Bilang aja apa? Aku barusan dapat kabar, katanya Pak Arya kecelakaan dan udah meninggal di tempat. Ya Allah, gak mungkin. Tadi pagi dia masih sehat. Aku tahu ini berat, tapi info itu udah bener. Soalnya banyak orang lihat langsung. Sabar ya Nani, Allah lebih sayang dia. Pak Arya orang baik, semua orang tahu itu. Tapi kenapa sekarang? Kenapa sekarang, Bu? Aku nyesel gak ikut dia tadi. Jangan ngomong gitu. Kamu gak pernah tahu ini bakal terjadi. Aku bakal gak sempat minta maaf. Aku malah ngambil dan pulang sendiri. Udah, loh, lihat kamu kok. Kamu sayang sama dia. Kamu kuat, Nani. Kamu harus percaya itu. Seminggu setelah berduka, hari itu, Bu Nani pegang kerudungannya. Karena Pak Arya sudah tak ada, urusan panti kini menjadi tanggung jawabnya. Nah, hati yang masih berat, ia pun berangkat. Sampai di panti, pintu segera dibuka oleh pemilik panti, Bu Jana. Bu Nani, saya berduka ya. Kami semua kehilangan sosok Pak Arya. Makasih ya Bu Jana. Saya kesini karena mau tahu apa aja yang biasanya beliau urus. Tentu Bu, kami sama hargai kok kalau Ibu melanjutkan apa yang beliau lakukan. Mari, saya ajak keliling panti biar Ibu lebih ngerti. Ya Bu, di sini tepat di anak laki-laki Bu. Pak Arya dulu sering cek satu-satu sebelum pulang. Semua anak sangat sayang pada beliau. Saya agak nyesel juga nih, gak pernah ikut langsung apa yang dia kerjain. Gak apa-apa Bu, yang penting sekarang Ibu di sini sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Bu Nani sedang berada di ATM untuk menarik uang donasi yang ditransfer oleh para donatur untuk anak-anak panti. Saat memegang tumpukan uang itu, ada sesuatu di dalam pikirannya. Heran nih, banyak banget ya orang dermawan. Tiap minggu ada aja yang masuk. Apa mereka beneran peduli ya? Cuma buat gaya. Kalau aku selipin 300.000 buat aku, perjalanan juga gak bakal aja sedang. Lagian aku juga butuh ini, hidup makin susah. Ia pun menyelipkan 300.000 ke dalam dompetnya, lalu segera keluar ke ATM. Lalu segera keluar dari ATM. Tibanya di panti, Bu Nani langsung mencari Bu Jana. Ini Bu, uang santunan daripada donatur. Saya langsung ambilin biar gak numpuk, takutnya kelupaan. Masya Allah, makasih banyak Ibu Nani. Kalau bukan Ibu yang ngurus, pasti kami repot. Soalnya biasanya Pak Arya yang telaten soal beginian. Iya, saya cuma lanjutin apa yang beliau lakuin kok. Sekuat saya Bu. Bu mau hampir dulu nggak? Kita lagi masak-masak nih buat anak-anak. Ada sayur sop, tempe orek. Paling nggak minum teh dulu lah Bu. Waduh, saya nggak bisa Bu. Ada urusan lain habis ini. Mumpung masih siang, saya harus kelarin dulu. Ya udah Bu, lain waktu ya. Panti di rumah kedua buat Ibu juga kok. Datang kapan aja. Iya ya, nanti kalau ada waktu saya mampir. Yaudah ya Bu, saya pamit. Iya Bu, hati-hati di jalan. Waktu terus berlalu. Hari-hari Bu Nani kini terbiasa diisi dengan aktivitas mengambil uang donasi dari ATM. Namun jumlah yang sisihkan untuk dirinya sendiri semakin lama semakin besar. Siang itu, Bu Nani datang sambil membawa amplop lagi.
Nih Bu Jana, donasinya udah saya ambil semua, biar saya berkelola. Makasih ya Bu Nani. Sebenarnya saya tuh dari kemarin pengen ngobrol sama Ibu soal kondisi panti. Ada beberapa yang mau saya perbaikin. Boleh Bu, emangnya mau benerin apa aja? Soalnya panti ini lumayan gede kan? Pertama, saya pengen beli rak baru buat ruang baca. Rak yang lama udah lapuk banget. Terus rencana juga beli kasur tambahan. Soalnya makin banyak anak yang tinggal di sini. Lemari dapur juga udah mulai gak layak tuh Bu. Wah, perlu sih. Saya dukung apa aja lah yang Bu Kun lah. Selama baik buat panti, saya nggak masalah. Makasih ya Bu. Saya tuh takutnya merepotkan Ibu terus. Tapi kalau nggak segera dibenerin, saya takutnya ada apa-apa sama anak-anak. Gak apa Bu, saya ngerti kok. Yang penting Ibu semangat ngurus panti ini ya. Saya mah cuma bantu sebisanya aja. Insya Allah bakal balas semua kebaikan Ibu sama Pak Arya. Kalau nggak ada kalian berdua, panti ini pasti berat banget jalannya. Ye, amin Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ada urusan di rumah. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Setelah Bulani pergi, saat ini bukannya, ia kaget. Cuma 2 lembar 50 ribuan. Tapi masa iya sih cuma segini dari donatur rutin? Ya Allah, jangan sampai saya suzon. Mungkin lagi menurun aja pemasukannya. Tapi kok kesini, tapi kok makin kesini makin tipis ya. Apa saja yang sensitif ya? Di perjalanan pulang, Gunani belanja banyak kebutuhan dapur. Hatinya terasa ringan karena berhasil menyisihkan sebagian besar uang santunan. Sampai di rumah, Gunani langsung menaruh belanjaannya dan mulai memasak ikan di dapur. Lama kemudian, Ijamnya datang. Kamu kerja ya sekarang? Kok aku lihat akhir-akhir ini sering banget beli ini itu? Enggak Bu, ini semua hasil kiriman ortu dari kampung. Karena suka ngirimin. Iya juga ya, agak kepikiran ke situ. Hehe. Masa apa ini? Enak banget baunya. Ikan Bu. Wah, pasti enak tuh. Aku kesini mau pinjam cobek bentar sih. Wah, boleh Bu, ntar aku ambilin. Aku balik dulu ya nih, makasih banyak Bu. Gunani melanjutkan memasak sambil bersenandung. Namun tiba-tiba ponselnya berdering oleh nomor tak dikenal. Siapa ini? Jangan main-main. Paling orang iseng. Tapi kok bisa tahu aku nilep ya? Astagfirullah. Gunani pun refleks menjerit dan juga pingsan di dapur. Beberapa jam kemudian, Gunani terbangun. Sejak hari itu, setiap kali menerima uang donasi, ia menyerahkannya utuh kepada Bu Jana tanpa kurang selembar pun. Ia pun benar-benar berhenti menilep uang santunan panti.